الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara penyampaian materi tentang tafsir mimpi Ibnu Sirin. Kali ini kita telah sampai pada poin yang ke-21, yaitu takwil mimpi tentang orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Ustadz Abu Sa'ad mengatakan bahwa jika seseorang bermimpi melihat orang yang dikenalnya, berarti dia akan mengambil sesuatu darinya yang esensinya disukai, atau dari orang yang mirip dengannya, atau dari orang yang namanya sama dengannya. Jika bermimpi mengambil sesuatu yang disenangi orang itu, berarti dia akan memperoleh sesuatu yang menyakitinya. Jika bermimpi mengambil kemeja yang baru darinya, berarti dia akan berkuasa kalau dia layak untuk memangkunya atau menerima kekuasaan tersebut. Jika bermimpi mengambil tali darinya, berarti dia akan mengadakan perjanjian. Jika bermimpi mengambil sesuatu yang esensi atau jenisnya tidak disenangi, berarti dia akan berputus asa darinya dan akan terjadi permusuhan dan kebencian di antara keduanya. Mimpi tentang orang tua atau orang dewasa yang tidak dikenal menunjukkan kesungguhan dan ketekunan pelaku mimpi. Jika bermimpi melihat keduanya atau salah satunya dalam keadaan lemah, berarti akan lemah pula kesungguhannya. Jika bermimpi melihat keduanya atau salah satunya dalam keadaan kuat, berarti akan kuat pula kesungguhannya. Jika bermimpi melihat pemuda berubah menjadi orang tua, berarti dia akan memperoleh ilmu dan tata kesopanan. Jika bermimpi mengikuti orang tua, berarti dia akan mengikuti kebaikan dan kesuburan. Jika bermimpi melihat orang tua berkebangsaan Rustak, berarti dia akan berteman dengan orang yang keras. Jika bermimpi melihat orang tua berkebangsaan Turki, berarti dia akan mendapatkan seorang teman. Kalau orang itu Muslim, maka dia akan selamat dari kejahatannya. Jadi bermimpi tentang seorang pemuda ditakwilkan dengan musuh seseorang. Jika pemuda itu berkulit putih, berarti musuh yang tersembunyi. Jika pemuda itu berkulit hitam, berarti seorang musuh yang kaya. Jika pemuda itu pirang, berarti musuh yang sudah tua. Jika pemuda itu orang dailimi, berarti musuh yang jujur. Jika pemuda itu orang Rustak, berarti musuh yang biadab. Dan jika pemuda itu orang yang kuat, berarti kuat pula permusuhannya. Jika pemuda itu tidak dikenal, berarti musuh yang tidak dikenal. Jika pemuda itu dikenal, berarti musuh yang sudah dikenal. Jika bermimpi diikuti oleh seorang pemuda, berarti musuh mengalahkannya. Jika bermimpi melihat orang tua membimbingnya, kemungkinan dia akan memperoleh kebaikan. Jika bermimpi bahwa seorang pemuda membimbingnya, berarti musuh akan menguasainya, karena pemuda itu dapat mengalahkannya. Jika
bermimpi melihat orang tua berubah menjadi seorang pemuda, maka ahli takwil berbeda pendapat dalam mentakwilkannya. Mimpi itu berarti pelaku mimpi akan memperoleh kebahagiaan demi kebahagiaan, atau akan tampak aib yang besar baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Dia akan mati, atau mimpi itu menunjukkan ambisinya, karena hati orang tua dapat berubah menjadi ambisius dan penuh cita-cita seperti halnya pemuda. Jika bermimpi melihat seorang pemuda yang tak dikenal, lalu pemuda itu membuatnya marah, berarti akan muncul seorang musuh yang dibenci oleh khalayak. Jika pemuda yang tidak dikenal itu disukai, berarti akan muncul musuh yang disenangi. Jika bermimpi melihat seorang budak wanita muslim dan cantik, berarti dia akan mendengar informasi yang menyenangkan dan tidak diduga-duga. Jika budak wanita itu kafir, berarti dia akan mendengar informasi yang menyenangkan disertai pengkhianatan. Jika bermimpi melihat budak wanita berwajah masam, berarti dia akan mendengar informasi yang menyedihkan. Jika bermimpi melihat budak wanita yang kurus, berarti dia akan ditimpa kesusahan dan kemiskinan. Jika bermimpi melihat budak wanita yang telanjang, berarti perniagaannya akan merugi dan terungkap rahasianya. Jika bermimpi mendapatkan seorang perawan, berarti dia akan memiliki komoditas yang menguntungkan dan perniagaan yang menghasilkan. Mimpi budak wanita ditakwilkan dengan kebaikan sesuai dengan kadar kecantikan, pakaian dan parfumnya. Jika budak wanita itu bersembunyi, berarti kebaikan yang tersembunyi pada agamanya. Jika budak wanita itu menampakkan diri, berarti kebaikan tersebut menyebar. Jika budak wanita itu mengenakan cadar, berarti kebaikan itu samar. Jika budak wanita itu tidak bercadar, berarti kebaikan tersebut menyebar. Jika budak wanita itu berbuah dada montok, berarti kebaikan yang diharapkan. Jika bermimpi melihat wanita cantik masuk ke rumahnya, berarti dia akan memperoleh kebahagiaan dan kegembiraan. Wanita cantik ditakwilkan dengan kekayaan yang tidak abadi, karena kecantikan itu berubah. Jika bermimpi melihat pemudi menghadap kepadanya, berarti urusannya yang hilang akan muncul. Mimpi tentang gadis Arab yang mengenakan perhiasan dan tidak dikenal memiliki takwil yang panjang tentang kebaikan dan manfaatnya. Bermimpi tentang wanita gemuk ditakwilkan dengan tahun yang subur, sedangkan wanita yang kurus ditakwilkan dengan tahun kemarau. Bermimpi tentang wanita yang takwilnya paling baik ialah wanita Arab yang berkulit sawo matang. Wanita Arab yang tidak dikenal lebih baik dan lebih kuat daripada yang dikenal. Mimpi tentang wanita yang perhiasan dan penampilannya dibuat-buat lebih baik daripada yang tidak demikian. Takwil mimpi tentang wanita Arab yang mati dan berkulit sawo matang lebih baik daripada wanita selainnya sesuai dengan kadar kematiannya, dan mereka memiliki kelebihan dibandingkan dengan wanita lain. Jika seorang wanita bermimpi tentang seorang gadis, berarti dia akan menjadi musuhnya sesuai dengan keadaan yang tampak pada mimpi. Jika seorang wanita bermimpi tentang wanita lanjut usia,
berarti dia neneknya. Bermimpi tentang nenek-nenek ditakwilkan dengan dunia. Jika seseorang bermimpi melihat wanita tua renta mengenakan perhiasan dan tak bercadar, berarti dia akan memperoleh dunia serta kabar gembira yang cepat. Jika dia berwajah masam, berarti dia akan kehilangan jabatannya karena dunia. Jika dia berwajah jelek, berarti aneka urusan akan menderanya. Jika dia telanjang, berarti dunia akan menelanjanginya. Jika dia mengenakan cadar, berarti munculnya persoalan yang disertai penyesalan. Jika dia masuk ke rumahnya, berarti dunia akan kembali menghampirinya. Jika dia keluar dari rumahnya, berarti urusan dunianya akan hilang. Jika dia kafir, berarti harta dunia yang haram. Jika dia muslimah, berarti harta dunia yang halal. Jika dia berwajah buruk, berarti dia akan ada kebaikan padanya. Takwil wanita tua yang tak dikenal lebih kuat. Jika seorang gadis bermimpi berubah menjadi nenek-nenek, maka urusan agamanya menjadi baik. Jika laki-laki bermimpi melihat nenek-nenek yang tidak mematuhinya, sedangkan menginginkannya, ditakwilkan dengan urusan dunia yang akan dijadikan dalih. Jika wanita tua itu mematuhinya, berarti dia akan memperoleh dunia sesuai dengan kadar ketaatan si nenek. Anak kecil ditakwilkan dengan musuh yang lemah, yang mula-mula menampakkan persahabatan, tetapi kemudian tampaklah permusuhannya. Jika seorang laki-laki bermimpi berubah menjadi anak kecil, berarti akan hilang kesatriaannya atau menunjukkan pada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Jika bermimpi menggendong anak kecil, berarti dia akan mengurus sebuah kerajaan. Jika bermimpi belajar Al-Quran atau akhlak dari buku-buku, berarti dia akan bertobat dari dosa-dosanya. Jika bermimpi mempunyai anak yang banyak, berarti dia akan mengalami kesusahan atau kesulitan, karena tidak mungkin mendidik anak-anak kecuali dengan penuh kesabaran dan menghadapi kesulitan. Diceritakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Sirin lalu berkata, "Aku bermimpi seolah-olah di pangkuanku ada seorang anak yang berteriak menangis." Ibnu Sirin berkata, "Bertakwalah kepada Allah, janganlah memukulnya dengan kayu." Jika bermimpi memiliki anak kecil setelah dia tidak lagi bercampur, berarti dia akan memperoleh tambahan kekayaan atau kebingungan. Bermimpi tentang anak kecil menunjukkan kesusahan yang ringan. Mimpi anak wajib ditakwilkan dengan kesuburan, jalan keluar, dan kemudahan setelah kesulitan. Bermimpi demikian sangatlah diharapkan dan memiliki takwil yang baik karena mengandung pujian yang indah dan kebaikan yang diharapkan. Jika bermimpi membeli seorang anak, dia akan ditimpa kesulitan. Jika bermimpi membeli budak wanita, berarti dia akan memperoleh kebaikan. Jika budak yang belum balik bermimpi seolah-olah dirinya balik, berarti dia akan dimerdekakan. Jika dia bermimpi mencapai usia balik dan dilempari selendang putih, berarti dia akan menikah dengan wanita merdeka. Jika bermimpi dilempari selendang hitam, berarti dia akan menikah dengan budak pula. Jika bermimpi dilempari pakaian ungu, berarti dia akan menikah dengan wanita dari keturunan terhormat. Jika seseorang bermimpi seperti mimpi ini, maka laki-lakinya akan mencapai usia balik.
Jika orang tua yang mengalaminya, maka menunjukkan kematiannya. Jika yang mengalaminya pelaku dosa kecil, maka keburukannya akan terungkap. Jika bermimpi memiliki seorang anak yang balik, berarti dia akan memperoleh kemuliaan dan kekuatan. Takwil dari mimpi tentang anak maknanya lebih berpihak pada ibunya daripada ayahnya. Apabila seseorang wanita bermimpi tentang seorang laki-laki muda, berarti dia akan memperoleh kebaikan yang kadarnya sesuai dengan ketampanan atau keburukan anak tersebut. Jika pemilik anak laki-laki bermimpi bahwa dia telah dewasa, maka menunjukkan kematiannya. Jika bermimpi bahwa anak kecil telah menjadi dewasa, maka menunjukkan kepada dukungan dan pertolongan. Ada orang yang bermimpi mempunyai anak dan saat itu istrinya sedang mengandung, maka istrinya akan melahirkan anak wanita. Jika bermimpi melahirkan anak wanita, berarti dia akan melahirkan anak laki-laki. Perbedaan takwil ini mungkin disebabkan perbedaan karakteristiknya, sehingga yang mimpi punya anak laki-laki berarti dia akan memiliki anak laki-laki, atau jika bermimpi memiliki anak wanita berarti dia akan memiliki anak wanita. Jadi yang membedakan takwil ini karakteristik yang melingkupinya. Karakter inilah yang dapat memberikan informasi kepadamu. Dikatakan bahwa mimpi tentang pelayan laki-laki ditakwilkan dengan kebaikan. Demikian para pemirsa, poin yang ke-21 mengenai takwil mimpi Ibnu Sirin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.